5 tahun mungkin menjadi waktu yang singkat untuk sebuah band, tetapi apa yang sudah dihasilkan dan didapatkan The Smiths selama 5 tahun karir mereka perlu kita apresiasi. Tidak perlu panjang lebar, kali ini kita akan membahas tentang perjalanan singkat The Smiths, salah satu band legendaris dari Manchester. Selamat menikmati. The Smiths adalah band rock alternatif yang berasal dari Manchester, Inggris yang terbentuk pada tahun 1982 dan dibubarkan pada tahun 1987. Band ini terdiri dari Morrissey sebagai vokalis, Johnny Marr sebagai gitaris, Andy Rourke sebagai basis, dan Mike Joyce sebagai drummer. Mereka dikenal karena lirik yang puitis, gaya gitar yang inovatif, dan kritik sosial dalam musik mereka. Morrissey dengan nama lengkap Stephen Patrick Morrissey, lahir pada tanggal 22 Mei tahun 1959. Sejak kecil ia sudah menunjukkan ketertarikan pada sastra dan musik. Johnny Marr yang lahir dengan nama John Martin Maher pada tanggal 31 Oktober tahun 1963 adalah otak musikal di balik The Smiths. Ia bertemu dengan Morrissey melalui kenalan bersama dan mereka segera membentuk band. The Smiths merilis album pertama mereka yang berjudul The Smiths pada tahun 1984. Album ini mendapat sambutan hangat dan mengukuhkan posisi mereka di kancah musik independen. Lagu-lagu seperti This Charming Man dan How Soon Is Now menjadi hit dan ikonik. Lirik Morrissey yang melankolis dan gitar Marr yang melodi menjadi ciri khas band ini. Selama karir mereka, The Smiths merilis 4 album studio, beberapa kompilasi, dan banyak single yang sukses. Namun, perbedaan kreatif antara Morrissey dan Marr menyebabkan band ini bubar pada tahun 1987. Meskipun karir mereka relatif singkat, tetapi pengaruh The Smiths terhadap musik rock dan pop sangat besar. Mereka sering dianggap sebagai salah satu band terbesar yang muncul dari gerakan musik independen di Inggris. Setelah pembubaran The Smiths, Morrissey melanjutkan karir solo yang sukses, sementara Marr bekerja dengan berbagai musisi dan band lain. Andy Rourke dan Mike Joyce juga terus aktif di industri musik. Meskipun telah bubar lebih dari 3 dekade, musik The Smiths masih relevan dan terus mempengaruhi generasi musisi baru. Kisah The Smiths adalah kisah tentang 4 individu yang datang bersama untuk menciptakan sesuatu yang unik dan abadi. Mereka meninggalkan warisan yang tak terhapuskan dalam sejarah musik, dan biografi mereka akan selalu mengingatkan kita pada kekuatan kreativitas dan ekspresi. The Smiths memiliki diskografi yang kaya dengan 4 album studio, 1 album live, 10 album kompilasi, 3 extended plays, 24 single, 1 video album, dan 13 video musik. Berikut adalah detail lebih lanjut tentang album-album studio mereka. Pertama, album The Smiths yang rilis pada tahun 1984, album debut mereka yang memperkenalkan gaya musik unik band ini dengan lagu-lagu seperti Real Round the Fountain dan This Charming Man. Kedua, album Meat is Murder yang rilis tahun 1985, album kedua ini mencapai puncak tangga lagu Inggris dengan lagu That Joke Is Not Funny Anymore serta How Soon Is Now. Ketiga adalah album The Queen Is Dead yang rilis tahun 1986, dianggap sebagai salah satu album terbaik dalam sejarah musik rock, dengan lagu-lagu seperti The Boy with the Thorn in His Side dan There Is a Light That Never Goes Out. Terakhir adalah album Strangways, Here We Come yang rilis tahun 1987. Album terakhir mereka sebelum bubar, menampilkan lagu-lagu seperti Girlfriend in a Coma dan I Started Something I Call Finish. Selain album studio, The Smiths juga merilis album live berjudul Ring pada tahun 1988 yang merekam penampilan mereka di konser. Meskipun band ini telah bubar, musik mereka tetap berpengaruh dan dicintai oleh penggemar baru dan lama. Album-album The Smiths telah menerima pengakuan dan penghargaan khusus sepanjang waktu. Misalnya pada tahun 2012, The Smiths dinominasikan untuk NME Award for Best Reissue untuk album kompilasi mereka yang berjudul Complete. Album debut mereka yaitu The Smiths yang dirilis pada tahun 1984 dan diterima dengan baik oleh kritikus serta pendengar mencapai nomor 2 di tangga lagu UK Albums Chart dan bertahan di chart selama 33 minggu. Album ini juga menjadi sukses internasional, mencapai nomor 45 di European Albums Chart. Selain itu, album The Smiths seringkali disertakan dalam berbagai daftar sebagai salah satu album terbaik tahun 80-an, termasuk menduduki posisi nomor 22 dalam daftar album terbesar dekade itu oleh Rolling Stone. Penghargaan dan nominasi ini menunjukkan pengaruh dan keberhasilan yang signifikan yang dicapai oleh The Smiths melalui karya-karya mereka. Konser The Smiths yang paling berkesan seringkali dikaitkan dengan penampilan mereka yang penuh energi dan emosi. Salah satu konser yang diingat banyak penggemar adalah penampilan mereka di The National Ballroom di London pada tahun 1986. Konser ini terjadi tak lama sebelum perilisan album The Queen Is Dead dan dianggap sebagai salah satu penampilan terbaik mereka karena intensitas dan kekuatan emosional yang ditampilkan. Selain itu, konser perpisahan The Smiths di Civic Hall di Wolverhampton pada tanggal 22 Desember tahun 1988 juga sangat berkesan. Konser ini diadakan setelah pengumuman pembubaran band dan menjadi penampilan terakhir mereka bersama. Fans yang hadir mengenakan bunga di saku mereka, sebuah simbol yang sering dikaitkan dengan Morrissey dan The Smiths. Meskipun tidak ada konser tertentu yang secara universal diakui sebagai yang paling berkesan, kedua konser tersebut sering disebut-sebut oleh penggemar dan kritikus musik sebagai momen penting dalam sejarah band.
Konser-konser ini menangkap esensi dari apa yang membuat The Smiths begitu spesial, lirik yang menggugah, musik yang memikat, dan hubungan yang kuat dengan penggemarnya. Pembubaran The Smiths pada tahun 1987 terjadi karena beberapa alasan, namun yang paling menonjol adalah perbedaan kreatif dan pertengkaran antara dua anggota utama band yaitu Morrissey dan Johnny Marr. Menurut berbagai sumber, pertengkaran yang sering terjadi antara Morrissey dan Marr akhirnya menyebabkan Marr memutuskan untuk keluar dari band. Salah satu puncak perbedaan pendapat mereka adalah ketika Morrissey ingin band untuk mengcover sebuah lagu dari tahun 1960-an yang sangat ia sukai, namun Johnny Marr menolak. Perbedaan kreatif ini, bersama dengan tekanan dari kesuksesan dan ekspektasi yang tinggi, membuat hubungan antara anggota band menjadi tegang. Meskipun The Smiths telah mencapai kesuksesan besar dalam waktu yang singkat, konflik internal dan kelelahan dari tur yang padat berujung pada keputusan untuk membubarkan band. Kisah pembubaran The Smiths sering dianggap sebagai salah satu momen paling penting dalam sejarah musik modern, karena band ini telah meninggalkan warisan yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Meskipun demikian, musik mereka tetap hidup dan terus mempengaruhi banyak musisi hingga hari ini. Setelah The Smiths bubar pada tahun 1987, para anggotanya melanjutkan dengan berbagai proyek dan karir musik mereka masing-masing. Morrissey memulai karir solo yang sukses dengan merilis album debut solonya yaitu Viva Head yang rilis pada tahun 1988. Dia terus merilis album dan melakukan tur, menjaga warisan musik The Smiths tetap hidup melalui penampilannya. Johnny Marr terlibat dalam berbagai proyek musik, termasuk bergabung dengan band lain seperti Electronic, Modest Mouse, dan The Cribs. Dia juga merilis musik sebagai artis solo dan menjadi produser rekaman yang dihormati. Andy Rourke dan Mike Joyce terus aktif di industri musik, dengan Rourke bekerja sebagai DJ dan Joyce membentuk band baru serta terlibat dalam berbagai proyek musik. Meskipun ada spekulasi tentang reuni, anggota band telah menegaskan berkali-kali bahwa The Smiths tidak akan pernah kembali bersama. Mereka semua telah menemukan jalan mereka sendiri dalam musik dan terus mempengaruhi generasi baru musisi dengan karya mereka yang bersejarah. The Smiths menjadi ikonik dan memiliki banyak penggemar karena beberapa alasan kunci. Pertama yaitu gaya musik unik. Mereka menggabungkan elemen indie pop, jungle pop, dan post-punk dengan cara yang inovatif. Johnny Marr sebagai gitaris utama dikenal dengan riff gitar jangli yang ikonik dan kreatif. Kedua adalah lirik yang bermakna. Lirik-lirik Morrissey seringkali menggambarkan tema-tema kehidupan sehari-hari, kesepian, dan pemberontakan terhadap norma sosial yang banyak resonansi dengan pendengar. Pengaruh budaya, The Smiths muncul sebagai suara generasi muda yang kecewa dengan musik pop kontemporer dan heavy metal yang dominan saat itu. Mereka mencoba membangkitkan kembali musik pop klasik yang mengandalkan suara gitar, bass, dan drum. Keempat yaitu koneksi dengan penggemar, band ini berhasil membangun hubungan yang kuat dengan penggemarnya melalui penampilan live yang energi dan emosional serta melalui lirik yang relatable. Kelima adalah pengaruh jangka panjang. Meskipun hanya aktif selama 5 tahun, The Smiths telah mewarnai banyak kisah remaja era 80-an dan lagu-lagu mereka sering digunakan dalam film yang berlatarkan tahun 80-an hingga 90-an. Keenam, yaitu karakteristik band, The Smiths tidak hanya menciptakan musik, tetapi juga menciptakan sebuah estetika dan identitas yang kuat yang sulit ditiru, menjadikan mereka unik di antara band-band lainnya. Ketujuh sekaligus yang terakhir adalah positivitas dan humor. Meskipun lirik Morrissey seringkali melankolis, ada juga unsur humor dan positivitas yang menawarkan perspektif baru pada kehidupan sehari-hari, terutama selama era Thatcher di Inggris. Kesemua alasan ini berkontribusi pada status The Smiths sebagai salah satu band paling berpengaruh dan dicintai dalam sejarah musik modern. Itulah tadi cerita tentang perjalanan singkat The Smiths, dari awal mula terbentuk, album yang dihasilkan, hingga alasan mereka bubar. Jika ada cerita lain tentang The Smiths yang kalian tahu silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe dan share.